Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Pada pelajaran 2 yang minggu lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul. Sekarang kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak yang Pak Guru cintai sekaligus yang Pak Guru banggakan. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang kita akan bahas tentang hari kiamat, yaitu yang pertama, apa sih makna dari hari kiamat tersebut? Hari kiamat atau hari akhir dikatakan adalah sebagai peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh. Semua makhluk hidup di dalamnya mati tanpa terkecuali, tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu macam-macam hari akhir. Ada 2 macam hari akhir, yaitu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang keempat yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Pembahasan tentang makna, apa sih makna dari kiamat sugro dan kiamat kubro tersebut. Kiamat sugro dalam bahasa Arab dikatakan seperti sebagai kiamat kecil. Kiamat kecil ini diartikan sebagai hancurnya alam di sekitar kita, misalnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Seperti juga bisa kita seperti kematian, itu termasuk dengan kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro dalam bahasa Arabnya itu kiamat besar. Makna dari kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari dan planet-planet tidak berjalan sesuai dengan porosnya. Gunung-gunung diterbangkan seperti kapas, dihancur luluhkan. Tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini akan selamat. Pasti akan musnah, tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada makhluk yang kekal kecuali pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu tanda-tanda hari kiamat. Apa saja sih tanda-tanda hari kiamat tersebut? Tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir, yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama tidak penting lagi bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang perlakuannya menyerupai perempuan, dan perempuan juga banyak bertingkah laku seperti laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Banyak terjadi kerusakan. Jadi manusia sudah tidak ada pegangan, tidak ada mempunyai agama, maka terjadilah kiamat. Ketika kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa saja hikmah mempercayai hari akhir. Hikmahnya ada beberapa yang Pak Guru masukkan di sini, yaitu ada 6. Banyak lagi hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolah itu seperti menghindari berkelahi, mengejek teman, saling mencaci maki, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pergaulan di luar, hindarilah
menggunakan minum-minuman keras, narkoba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan macam-macamnya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bertambah semangat mengerjakan amal ibadah seperti sholat, berpuasa, membayar zakat, apa saja yang diperintahkan oleh syariat Islam, kita semakin semangat untuk melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti membantu keluarga ketika ketika susah, ketika dilanda musibah, kita selalu menolong. Kemudian selanjutnya kita bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Jujur dalam hal apa? Kalau kita di dalam sekolah, di dalam pembelajaran, ketika kita menjawab soal dari Bapak Ibu guru, tidak mencontek punya teman, tidak mencari bahan sebagai alat untuk agar bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu gurunya. Disiplin masuk pada waktunya, seandainya jam 7.30 kita sudah masuk di dalam kelas 7.30, tidak boleh jam 8, itu sudah tidak disiplin namanya. Kemudian bertanggung jawab, kalau di sekolah bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab ketika kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru. Kalau di rumah kita diberikan tanggung jawab oleh orang tua, ya dilaksanakan seperti belajar, mengerjakan PR, itu bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, apa hikmah kita ketika kita sudah beriman, mempercayai hari akhir? Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah. Itu agar kita selalu waspada, menjaga kebersihan, keamanan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Selanjutnya, di slide terakhir, anak-anak yang Pak Guru cintai, tadi sekilas tentang makna, kemudian pembagian hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, kemudian apa saja yang harus kita hindari, sudah Pak Guru jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Kemudian di sini Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya adalah carilah nama-nama hari akhir di hari akhir dan diskusikan makna masing-masing nama-nama tersebut bersama teman-teman di satu kelas kalian. Dan tugas ini dikumpulkan minggu depan ketika kita berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.